Kita serahkan lagi kepada Bapak Haji Dwi Susanto. Yo, buat Bapak dan Ibu yang mau bertanya sama Pak Kiai, sama Ustadz Ginanjar, ayo siapa? Bantu. Mana mic-nya? Yo, yang mau nanya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juju Juwariah dari Sumedang. Ya. Maaf terlambat, baru datang karena kehujanan. Selain hujan juga tersesat. Tersesat. Gitu, ya. Emang di alat kelamin ibu nggak ada map? Nggak ada map. Ada mapnya, hanya sinyalnya tidak ada. Menang banyak dia. Ada tapi nggak ada sinyalnya. Maaf Pak Ustadz. Iya tadi mungkin ini harus dijelaskan supaya saya lebih mengerti lagi tentang bahwa kita itu Dah dia lupa. Nanti. Coba BH-nya dibalik. Oh, sudah. Mana buktinya? Ini sudah. Ya. Celana dalamnya dibalik udah belum? Ya, sudah semua. Benar. Sudah siap, betul. Oke. Iya. Tadi tentang menghadapi sesuatu itu harus senang. Yang keduanya kita berdoa tidak boleh sedih, yaitu harus dengan senang. Berdoa, hati senang rezeki lancar. Hati sedih rezeki pergi. Ayo nanyanya apa? Iya, yaitu tentang contohnya kita menghadapi sesuatu itu harus dihadapi dengan senang. Contohnya seperti bagaimana gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dari Sumedang ya? Iya betul. Di mana Ibu Sumedangnya? Sumedangnya di Desa apa? Cisarua. Oh, Desa Cisarua. Ya. Desa apa? Desa Cisalak. Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Ya. Ya, terima kasih. Baik, Bu, gini. Ketika Rasulullah mendapatkan berita yang tidak menyenangkan, pertama yang keluar, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, ini ketetapan dari Engkau. Nah, jadi kalau kita paham tentang kehidupan ini ya Bu ya, tentang kehidupan. Jadi apapun yang terjadi itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Makanya manusia itu bertakhali dan bertajali kita di alam dunia ini. Di sini diajarkan bertakhali, membersihkan tuh sifat yang ke-18. Nah ini takhali, membersihkan. Tahali kita isi dan sifat-sifat terpuji. Nah di situ kita praktekkan dalam kehidupan bertajali. Jadi semua apapun yang terjadi adalah af'alnya Allah. Di situ kita tidak boleh mengeluh, wajib kita mensyukuri. Di situ hanya afdhalu doa alhamdulillah. Nah di sini diajarkan doa singkat hanya alhamdulillah, karena afdhalu doa hanya alhamdulillah. Kalau kita ingin membuat senang Allah, apapun yang kita rasakan, sakit, punya utang, punya masalah, kembalikan kepada Allah dengan hati yang senang. Nyambung nggak Bu? Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Jawabannya Pak Ustadz nyambung? Ya. Jadi jawabannya apa ayo? Jawabannya tadi harus diterima dengan senang, dan semua itu adalah kehendak Allah. Begitu Pak Ustadz? Ya. Af'alnya Allah, perbuatan Allah. Daun yang jatuh pun tanpa seizin Allah nggak bisa Bu. Ibu nih kesini Bu sampai tersesat Bu ya. Itu kalau Allah nggak mengizinkan nggak nyampe ke sini. Itu sudah dituntun oleh Allah. Jadi ini semua adalah af'alnya Allah. Jangan pernah kita memikirkan kata Pak Haji itu murkanya Allah, tapi yang kita pikir adalah rahmatnya Allah. Begitu besar kepada hamba-hambanya. Ya Bu ya. Ya harus bersyukur Bu. Ibu dikasih masalah syukur. Syukur saja. Kita Bu, kalau ini Bapak, kalau kita misalkan nih Allah memberikan mata kepada kita Pak.
Kita beli nggak Pak? Beli nggak Bu? Tidak. Gratis. Iya. Nah, Allah memberikan mata kepada kita 2 di depan. Coba Ibu pernah nggak berpikir andai saja mata 1 di depan, 1 di belakang? Iya. Repot nggak? Iya, Rep. Kacamata, tutup pabrik kacamata. Iya. Nah, andai saja Allah memberikan hidung nih kepada kita, hidung ada lubang 2, lubang yang nggak ke bawah ke atas. Ini repot kalau musim hujan, Bu. Iya, betul. Penuh sama air. Nikmat mana yang kita dustai? Kita cuma punya utang, punya masalah, sudah mengeluh. Sama saja kita menghina kepada Allah. Berdoa dengan rasa khawatir, itu sudah menghina kepada Allah. Lepaskan semua. Betul, kita semua kita kembalikan kepada Allah. Wa ufawidu amri ilallah. Jadi Allah tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau keinginan nafsu namanya, Bu. Kebutuhan Allah lebih tahu. Ya, Bu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Ibu? Itu waktu berdoa kita tidak boleh mengeluh gitu. Ya, berdoa kita dengan senang aja. Jadi Dengan senang. kalau kita senang, Bu, itu nanti nyambung frekuensinya itu. Jadi alam semesta itu tidak membutuhkan doa kita yang hafal, misalnya gini Pak, mohon maaf, mustaqim, bukan fasihnya, tapi rasa kita nyambung nggak, connect nggak dengan alam semesta misalkan. Jadi vibrasinya harus nyambung, Bu. Kalau kita senang berdoa, jangan mengeluh. Kita senang berdoanya, itu akan menjadi sebuah cahaya dan itu akan kembali kepada kita. Jadi berdoanya jangan ngeluh kitanya. Jangan ngeluh. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih ya Allah Terima kasih. atas segala nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Sudah, Bu. Nggak perlu ya Allah nangis ya Allah. Saya punya utang banyak ya Allah. Ya Allah, saya pengen nikah lagi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, anak saya bandel ya Allah. Ya Allah, udah itu pusing kita begini aja kan. Nah, itu doa, itu sebuah doa, pelarian doa dari jiwa-jiwa yang menderita semacam itu. Dia tidak yakin kepada Allah. Ya, Bu. Ada yang berdoanya begini, ya Allah, saya minta uang. Boleh minta uang. Allah minta uang saya. Ya Allah, saya minta uang. Gitu. Boleh begitu? Boleh. Boleh. Ya Allah minta uang. Kayak di Ginanjar tuh, ya Allah saya minta uang katanya. Tahu gak Ibu tempatnya yang manjur banget kalau Ibu ngucapin begitu? Gimana? Tahu gak tempatnya kalau Ibu teriak kayak tadi, tempatnya yang manjur, yang makbul, Allah langsung kabulin. Tahu gak tempatnya di mana? Doanya tuh di mana? Baca itu. Waktu kita sesudah sholat tahajud. Salah. Oh. Di perapatan lampu merah. Iya, pasti semuanya pada senang, rezekinya jadi banyak. Nah itu Ibu ya, tenangkan, senang Ibu. Dalam kondisi apapun kita harus senang. Bagaimana kita menyenangkan Allah, kita harus senang dengan ketentuan Allah. Ya Bu ya. Amin, harus kita tenang, harus kita senang ya Bu ya, dengan kondisi apapun. Amin. Ya, baik. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada pertanyaan gak Bapak? Ya udah. Yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Nama Warini. Warini. Tinggal di mana? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Apa pertanyaannya ke Ada Pak Ustadz? pertanyaan Pak Haji. Saya sejak habis Lebaran kemarin sampai detik ini ada yang saya rasakan banget Pak Haji. Yang biasanya tugas yang pemberian dari Bapak Haji disuruh bangun jam 00, senyum, mandi air pandan, sholat tahajud, baca Al-Quran, itu masih bisa ngejalanin walaupun hanya dapat 4 juz ataupun 5 juz Pak Haji. Setelah Lebaran ini benar-benar saya merasa banget kayak jauh sama Gusti Allah karena saya pengen sholat tapi di saat waktunya mata saya nggak bisa dibuka. Lengket, bawahnya ngantuk aja.
Bahkan mencoba mau baca Al-Quran pun baru 1 lembar, mata saya juga udah lengket. Itu pun udah hampir 6 bulan saya lakukan Pak Haji. Segala sesuatu apapun yang mau saya kerjakan itu bawaannya itu males aja. Makanya saya ngerasa banget sedihnya bagaimana saya ini untuk ngatasin supaya, padahal saya tadinya rajin memang Pak Haji kesini. Sedekah subuh pun rajin, di saat itu pun saya benar-benar nggak pernah sedekah. Walaupun 100.000 saya nggak pernah ngejalanin Pak Haji. Ini tadi hari saya benar-benar nekat di malam Jumat ini, walaupun saya nggak punya uang cukup untuk beli bensin sama sedekah subuh, pokoknya yang penting saya datang ke sini. Alhamdulillah saya ketemu sama Pak Haji bisa mengungkapkan unek-unek. Ya. Mengungkapkan unek-unek. Ya, mengungkapkan unek-unek karena setiap hari itu ada seperti kayak ada masalah-masalah kecil gitu Pak Haji. Jadi anak tak berantem sama anak, padahal saya nggak mengharap seperti itu bimbingan anak sampai berantem, tapi ini serasa kayak ada yang ikut campur gitu Pak Haji. Rezeki saya pun juga merongsot banget gitu Pak Haji. Yang biasanya saya setiap hari dapat transferan, walaupun hanya 1 juta 1 hari itu dapat ini 300.000 aja sulit banget Pak Haji. Makanya ini saya mau mengeluarkan unek-unek ini. Padahal di saat itu saya rajin ke sini, bahkan saya rajin sedekah pun apa yang saya mau alhamdulillah semua udah kesampaian gitu Pak Haji. Ibu tahu gak kenapa masalah datang, musibah datang, cobaan datang? Kan ibu tadi diterangin sama Pak Kiai, setiap pagi Allah kirimin 2 malaikat. Yang satu doanya kasih rezekinya berlimpah, kasih rumah tangganya yang rukun, sakinah mawaddah warahmah, bahasanya gitu. Nah yang kedua malaikatnya bikin dia bangkrut, bikin dia pokoknya yang jelek-jelek dah. Nyungsep atau bahasanya apa? Orang yang tidak bersedekah. Nah ibu tinggal pilih aja, makanya ibu yang namanya sedekah pagi itu coba dipaksain. Ya. Coba dipaksain. Pengen Kalau kembali bisa lagi sedekahnya seperti itu. sebelum tidur. Sedekahnya sebelum tidur. Jadi ibu tidur berselimut dengan sedekah. Biasanya saya sedekah transfer itu setiap selesai sholat tahajud Pak Haji. Iya. Nah ibu bisa gak dirutinin sekarang? Ya alhamdulillah saya pengen, makanya saya Jangan pengen ngungkapin, paksain. ya pengen ngungkapin unek-unek saya. Gak apa-apa saya tampung, anggap aja ini comberan. Makanya pengen maksain gitu bisa bersedekah lagi Pak Haji. Bisa Bu, bisa. Yakin pasti bisa ya Pak? Bu, saya mau ibu seperti Mbak Ratih. Bisa cair 400 miliar, bisa berangkatin anak yatim umroh. Besok tanggal 14 Oktober. Nah ibu coba paksain, nanti bonus dari saya umroh akhir Desember 2025. Amin, terkabul. Ibu ya Allah. saya pilih, tapi ibu paksain dulu. Baik, Bangun baik, jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, sedekah subuh jangan bolong, Iya. sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sholat tobat jangan bolong, sifat 18 jangan ada. Saya tadi malam diskusi sama Haji Marco, ya betul? Haji Marco, gimana caranya supaya tamunya RDI meraktekin yang 10 item? Haji Marco bilang, kita berangkatin umroh aja Pak Haji gratis. Oke, deal. Gitu. Nah coba ibu praktekin. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Pak. Ini kesepakatan saya sama Haji Marco. Kebetulan Haji Marco cair 460 miliar. Nah, jadi saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton harus berangkat semuanya. Saya maunya berangkatnya sekeluarga. Amin. Walaupun ibu yang meraktekin bawa suaminya, walaupun bapak yang meraktekin bawa istrinya, Amin. bawa anaknya, bawa mantunya, bawa cucunya. Saya maunya sekeluarga. Tadi udah ngobrol saya. Tadi malam ya? Kemarin kita udah ngobrol. Gimana ya Haji Marco, kita maksain kok susah ya. Salah satunya bangun jam 00 senyum,
Memang ngerjain dari 10, 5 item. Yang 5 enggak. 10 ngerjain cuma 7, yang 3 enggak. Yang repot 10 item, 10-10-nya enggak dikerjain. Gimana coba? Saya Jadi pernah akhirnya kita sekali Pak Haji ngerjain apa? sholat tobat 5 harus 68. 68. Berapa? 68. Ya, 68 baru sekali. 18 yang Iya. habis maghrib sampai isya paksain, yang 50 boleh dicicil. Iya. Udah Sholat ngerjain sekali. ba'diyah qobliyah wajib nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah wajib nggak boleh bolong. Paksain. Iya, Kalau saya sempet lakukan. paksain, nggak sempet paksain. Cuman Bangun jam 00 kayak Pak Kiai tadi wajib. Senyum 41 kali wajib yang diajarin sama Haji Marco. Mandi pakai pandan 9 lembar wajib. Paksain wajib. Gimana caranya? Pokoknya semuanya dibikin wajib. Saya sepakat sama Haji Marco tadi malam. Gimana Haji Marco ya? Biar kita bisa berangkat umroh satu rombongan satu pesawat. Iya. Nanti kalau bisa berangkat haji, visanya Furodah 2026 kita berangkat semua. Bapak dan Ibu jangan takut, nanti kalau saya berangkat kan gak punya uang Pak Haji. Saya kasih sangu tadi sepakat malam sama Haji Marco, satu orang kita kasih 100 juta. Tapi kerjain dulu, jangan amin-amin loh. Amin-amin gak dikerjain. Iya, nanti kalau Bapak dan Ibu bisa berangkat bareng, kita sarapan paginya bareng, berangkat ke Nabawi itu masjid di Madinah bareng, berangkat sholat subuh bareng, pulang bareng, tawaf bareng, sa'i bareng. Nanti kita bikin grup begitu. Iya, mau gak? mau. Bapak dan Ibu kan nanti kan punya grup, bikin aja grupnya, semangatin. Misalkan Mbak Rohma dengan grupnya apa? Gembira Dia, disemangatin. Kalau bisa satu grup berangkat semua. Vita Ranger berangkat semua, Tanti berangkat semua gitu. Jadi kita nanti ketemu di sana satu hotel, sarapannya bareng. Saya bilang sama Haji Marco kemarin kita ngomong. Semalam saya ngomong, Haji Marco gimana supaya kita nih grup berangkat semua ya. Pak Haji mesti kasih bonus, kasih reward. Oke lah, sepakat kita bareng. Nah gitu dah. Mau gak Bapak dan Ibu? Jadi wajib ya, bangun jam 00 ya. Saling bangunin aja, Bapak dan Ibu saling bangunin pakai HP. Saling bangunin. Kalau memang susah ya alat kelamin bapak-bapak diikat pakai karet. Iya kalau susah memang dibangunin sama grup, misalkan Gembira Riang bangunin susah. Bapak dan Ibu nggak bisa ngandelin juga kan. Ya udah sebelum tidur dikaretin. Pakai karet gelang. Ini ilmunya Haji Marco. Gitu. Jadi kita sepakat ya, paksain bisa? Iya. Kan saya ini Pak Haji udah selalu paksain ya. Itu tadi permasalahan yang saya kepingin ungkapkan, di saat pas lagi sholat sujud saya bisa tidur pules Pak Haji. Itu memang saya yang merasa. Berarti di badan Ibu ada setannya, Ya, dikeluarin dulu dong setannya. Makanya saya juga ini. Orang yang motornya masih nyicil, mobilnya nyicil, rumahnya nyicil, orang yang sholat lagi baca Quran atau dia lagi sholat ngantuk, berarti di badannya ada setan, ya keluarin, kan ada ilmu RDAY. Iya. Praktekin dulu. Bagaimana itu caranya Pak Haji? Ibu, iya. Mengeluarkan. Bu, tadi kan Pak Ustadz udah kasih tahu. Saya soalnya baru datang Pak Haji, jadi tadi nggak tahu ceramahnya. Oh, Ibu karena baru datang. Iya. Ya udah nanti Ibu nanya sama Bandot ya. Saya pengen tahu solusinya cara ngeluarin itu bagaimana gitu Pak Haji. Saya ngerasa Rohma ajarin Rohma nih loh. Gembira Ria, nih ajarin. Alah coba ajarin Gembira Ria. Yuk nih dengerin dari Rohma dari Gembira Ria. Nama aslinya Bom Bomkar. Ya nih.
Ajarin. Rahma. Biasanya saya Madep sana. 00. 00. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Tadi ibunya kan bilang kenapa kok kita ibunya males ya, bawaannya mager aja. Pengennya bawaannya merem aja. Ini saya jelasin dari sisi raga kita dulu ya, diri kita gitu, niat. Niat di diri kita itu pertama niatnya harus bulat. Terus yang kedua ngebayangin. Ibu bisa gak berat badannya kayak Rohma dulu? Pak, saya udah turun loh Pak berat badannya. Alhamdulillah. Ibu kurang bulat, nih Rohma bulat. Emang tadi gak dengar Rohma ngomong bulat? Niatnya bulat Bu, saya ngebayangin. Oh niatnya? Iya. Oh niat. Kirain bentuk badan. Pak Haji danta banget kalau ngandin gituan. Gini Bu, Pak Haji pasti kagak baku-baku banget, kagak ngapa-ngapa ya Pak Haji ya? Ya. Iya. Tepuk tangan dong untuk bom kar. Jadi Bu, ini contoh saya ya dulu ya. Dulu saya kesini kucel banget bener Pak Haji ya. Ya. Kucel banget saya di kesini dulu tuh kucel banget dah. Kayak begini dulu mah, kucel banget dah pokoknya. Mana keling. Tapi alhamdulillah dulu tuh niatnya bisa bangun jam 00 itu pengen kaya Bu. Kaya, jadi di bayangan tuh gue kudu kaya nih. Gue harus kaya nih. Udah capek hidup miskin. Udah capek banget hidup miskin. Terus kan kita ketemu ini ya sama Pak Haji Dwi Susanto. Nah caranya kan gampang Bu. Cuman disuruh bangun, kalau kata Pak Ustadz tirakat. Tirakatnya gampang. Timbang disuruh bangun jam 00, bangun. Kalau takut kebablasan tong tidur. Jangan tidur. Itu pertama. Kalau ibu-ibu paling gampang supaya supaya ibu nggak ketiduran, bapak suruh masang di alat kelamin ibu NCB. Nah, lebih Pak Haji. Jadi gitu Bu, diniatin. Ibu boleh saya tanya, ibu mau kaya apa mau miskin? Mau kaya dong Bu. Nah iya harus diniatin, itu harus kita ingat-ingat. Gua kudu kaya, apalagi umur kita udah umur ibu berapa Bu? 84. Nah apalagi umurnya Bu? 84 tahun. 54. Nah 50 mah ya Pak Haji Marco ya masih bisa seger ya, masih bisa kaya nyetir mobil dewek. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua kalau emang kata Pak Haji ada setannya, tenggakin air cebokan Bu. Ditenggakin air cebokan ya, udah pada tahu semua ya ilmunya ibu-ibu ya. Tenggakin air cebokan. Dulu saya juga gitu Bu, air cebokan saya minum. Biar nih males, kadang kan kita suka curiga ya. Ini kita miskin mulu nih, bener kagak ada jampe-jampe dari orang. Ini kita miskin mulu, bener kagak ya ada sumpahan orang. Kan kadang kita suka seujon gitu ya. Iya. Ini kadang kita miskin, bener kagak ya dianuin orang. Jadi ilok lah abong. Kan gitu ya. Kadang kita suka seujon gitu kayak bener gak Bu? Betul Bu. Bener ya? Betul, Kita iya. miskin mulu ini kayaknya mah dianuin dah sama tangga kita yang ono. Kan gitu. Tapi itu saya inisiatif sendiri Bu. Alhamdulillah saya ngejalanin kata Pak Haji selama 99 hari Bu. Jadi saya ngelakuin air cebokannya itu, kata Pak Haji nih, air cebokan yang bagus itu ketika kita bangun dari tidur. Ya. Bangun tidur jangan kencing dulu Pak. Jangan kencing dulu, kagak boleh. Tahan dulu, kita cebok dulu. Saya sudah senyum. Bangun Kalau tidur. ibu nggak bisa nahan pipis, caranya nahan. Lihat fotonya Haji Marco. Gitu Bu, air cebokan yang manjur itu air cebokan sehabis dibangun tidur. Itu lebih manjur banget. Saya Bu sampai detik sekarang nih, saya kalau habis bangun tidur selalu bikin air cebokan saya taruh di aqua. Apa entar ada orang kayak main ke rumah, saya bikinin air. Namanya air asinan. Bukan air yasinan, Iya, bukan Haji. air asinan. Sampai sekarang Bu saya masih bikin. Kadang nih laki saya kerja, saya bawain Bu ayam botol segini, saya bawain Pak Haji. Bang,
lu besok kerja, kalau ada manajer lu datang tuh bikinin kopi ya. Alhamdulillah nurut. Iya dah Neng. Jadi air cebokan itu manjur banget. Ibu nggak dengar tadi suara cicak, cak. Dengar Pak. Iya, berarti benar. Iya, bener Bu. Sampai sekarang saya masih bikinin air cebokan. Bahkan kalau anak saya sakit sampai lagi demam, lagi batuk, udah saya bikinin teh anget aja. Pakai air cebokan saya, enggak jorok, enggak. Tapi jangan bekas kencing. Kalau bekas kencing namanya najis, betul ya Pak? Iya. Ya Pak Ustadz ya. Najis. Kalau air cebokan itu tidak najis. Tapi kalau di fikih namanya air yang tidak mensucikan, begitu ya? Ya. Pak Ustadz ya? Asinan. Air asinan itu ya, Air bukan, asinan. bukan yasinan Pak Haji ya. Air asinan ya. Air asinan. Ya, jadi Ibu mending begitu, istiqomahin Bu dari mulai nanti malam. Kalau enggak besok malam, istiqomahin selama 99 hari minum air cebokan. Ini Mbak Rahma udah bikin RDAY cabang Bekasi. Alhamdulillah. Sebenarnya RDAY itu cabang udah saya Bekasi. lakukan Bu. Selama Bukan Jangan air. kalau Ibu bilang begitu berarti Ibu belum berhasil. Terus lawan saya tuh Bu, kalau inget Pak Haji tuh, kalau inget tangannya Pak Haji, lawan bos, lawan. Inget tuh, lawan bos, lawan. Makanya saya lawan terus pakai air cebokan. Ibu juga begitu, jangan tapi, ya tapi, Nggak boleh tapi Bu. ya tapi lah. Kalau Ibu ngomong tapi nanti langsung mager. Iya, pasti bisa. Kalau saya mah kan Betawi kadang mata duitan ya Pak Haji ya. Ya. Kalau saya mah motivasinya gue kudu kaya. Iya. Gua kudu kaya. Kagak mau miskin lagi, gue udah capek hidup miskin. Betul. Udah dijauhin saudara. Betul. Laler ge oga nemplok. Bener Pak Ustadz? Jadi itu solusinya air cebokan yang dibina Air cebokan. Kalau emang ibu merasa ada sesuatu. Ya. Kalau memang dirasa hanya sekedar diri sendiri, mager karena memang kemalasan, itu motivasinya. Haruskah? Harus kaya. Kagak boleh miskin. Harus kaya. Ilmu dari Pak Haji kan selalu saya pelajarin Bu. Alhamdulillah semuanya udah nyata. Apa yang keinginan saya selalu saya ucap, alhamdulillah semuanya itu udah berhasil. Ya tiba-tiba pas habis lebaran itu mulai saya buka Al-Quran pun males. Bahkan baru Iya, satu mulainya juga. makanya mulai besok ibu bikin lembaran baru lagi. Iya. Kalau kalau tadi Pak Haji bilang di awal itu ibu termasuk jadi Tuhan kecil, kagak boleh, kudu yakin. Iya. Yakinnya bulat kayak saya, kata Pak Haji. Alhamdulillah, gitu Kok aja. nyadar? Tepuk tangan dulu dong. Waras. Terus Pak Haji, saya boleh Pak Haji testimoni dikit Pak Haji. Testimoni dari Rahma. Ya, alhamdulillah RDAY teman-teman. cabang Bekasi. Bekasi. Tepuk tangan dulu dong. Ibu-ibu alhamdulillah. Rahma ini luar biasa. Dia udah merhatiin ML sama suaminya di atas kulkas sampai jomplang. Iya, bener. Bener ibu-ibu, kan kata Pak Haji suruh video call. Saya video call kagak diangkat. Ntar kita dibikin video nih ya. Ntar bener kagak nih kita video kita kirim. Ya. Jadi testimoninya alhamdulillah. Selama 1 tahun ini, kemarin Pak Haji nyuruh saya jadi badut. Tapi Pak Haji mohon maaf saya kagak jadi badut, kagak ada yang muat kostumnya Pak Haji. Oh iya. Jadi mau nggak mau, alhamdulillah saya kirim uang aja dah, gitu ya, buat membayar badut yang udah Mas Regi pesan ya Mas Regi ya. Karena kagak ada yang muat Pak Haji, Nggak ada yang muat. kagak ada yang muat. Iya. Sama saya udah keliling Bekasi. Jadi saya disuruh jadi badut. Bikin takjub Allah dengan ibadah. Nyenengin, Bikin karena saya pengen takjub nyenengin anak yatim. yatim. Saya disuruh jadi badut. Alhamdulillahnya baju kagak ada yang muat. Kagak jadi. Itu saya ngambil simpelnya aja dah kan gitu ya. Saya membayar nyawa badut. Udah selama 1 bulan ternyata saya kagak jadi. Saya sempat ditipu. Habis 1 bulan sedekah badut itu sempat ditipu Bu. 17 juta. Itu rumah. Kata saya bagianin dah. Ntar balik duitnya.
gitu. Saya ijab lagi. Saya yakin Pak Haji kan ngucap begini, lu Rohmah kalau lu sedekah jadi badut, lu pasti punya rumah 1000 meter. Pak Haji masih inget ya? Ya. 1000 meter. Alhamdulillah Bu, dengan saya yakin. Bu, yakin Bu. Yakin gue punya 1000 meter. Itu rumah bukan milik gue. Gue bakal jadi 1000 meter. Saya yakin aja. Ingat, selalu ingat. Saya tuh selalu jadi motivasi saya tuh selalu ingat omongan Pak Haji. Ingat terus omongan Pak Haji. Pasti bisa. Pasti bisa. Dan alhamdulillahnya. Pengen nangis deh. Jangan nangis, beser aja. Beser. Haji Marco pasang alat kelamin NCB. Ada 2 orang murid sini jamaah RDI juga, anggota grup juga. Dia ngebantu saya buat KPR klaster Bu. Klasternya gede Bu. Alhamdulillah, meskipun belum 1000 meter. Dan yang lebih bersyukurnya lagi, maaf Pak Haji bukannya sedih ya, saya bahagia. Iya. Seminggu yang lalu ada yang ngasih saya mobil Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong untuk Bom Kar. Wow, berarti kalau gue manggil lo Bom Kar nggak salah ya? Nggak salah Pak Haji. Ada kata kar ya, kar. Redo Pak Haji. Kar yang naik orang gemuk. Redo. Bom Kar. Iya. Redo Pak Haji. Ucapan adalah gitu. doa. Gue kan kalau manggil lo Bom Kar kan. Iya. Katanya kejadian orang ngasih mobil. Mobilnya saya bawa Pak Haji sekarang. Bawa sekarang Wow, tepuk tangan dong untuk Bom Kar. Kagak disangka-sangka Bu, saya dikasih mobil Bu. Alhamdulillah. Jadi saya punya mobil, isi garasinya juga sekarang saya ada. Tadinya garasi doang. Garasi doang Pak Haji. Paling diisi sama bom-bom doang ya. Iya, sama saya Sekarang doang. ada karnya. Ada karnya sekarang Pak Haji. Alhamdulillah banget. Makanya saya minta sama ibu-ibu pada semangat. Alhamdulillah saya terkabul juga bukan karena privat. Saya ngejalanin bangun tirakatnya. Saya bangun ngejalanin baca Al-Qur'annya. Karena saya percaya Allah itu maha dari segala-galanya. Ya. Rohmah ini sama grupnya dia ngordinir. Waktu saya ulang tahun saya dikasih buket. Iya Pak Haji. Uang. Yang 100 ribuan dia susun jadi 10 juta ya. Iya Pak Haji. Waktu itu di bawah Di bawah. ulang tahun saya tanggal 2 Juli 9 kemarin 2025. Iya, Dia kasih saya bilang 10 juta. pasti punya 1000 rumah. Pasti punya 1000 meter. Alhamdulillah. 1000 meter. Alhamdulillahnya dikasih klaster Bu. Cakep banget. Cakep banget klasternya Bu. Kalau dibeli itu 500 juta. Tapi saya didukung. Ada 2 orang. Makanya percaya kata Pak Haji. Pasti ada orang linglung. Alhamdulillah saya nemu orang linglung Bu. Di RDI juga saya ketemunya 2 orang. Kenal belum lama. Baru 2 bulan. Saya dikasih rumah. Saya dikasih mobil. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi dong. Kalau Rohmah bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Harus bisa. Kalau Rohmah punya mobil, Bapak dan Pasti. Ibu harus punya mobil. Pasti bisa. Pasti bisa. Makanya Ibu juga kudu semangat Bu. Apalagi yang kalau kagak kobul-kobul. Kalau yang kagak kobul-kobul berarti tanya dah sama diri dewek. Ngapa kagak kobul? Jangan Pak Haji yang disalahin. Ini mah Pak Haji disalahin. Aliran sesat lah. Aliran inilah. Ya dianya aja yang bego. Tolol. Datang ke sini ngasih 10 juta minta kaya. Tawan kalau ke Gunung Salagi mintanya tunggal. Bener kagak Bu? Bener kagak? Lah iya ini tiba ngasih 10 juta sama Pak Haji. Kor-kor di grup. Kor-kor di tok-tok. Di tok-tok lagi rame ya Bu? Ya itu orang-orang bego itu Bu. Jangan didengerin. Orang-orang apa Bu? Orang-orang bego ngasih 10 juta sama Pak Haji minta kaya. Ya itu namanya orang bego aja. Jadi Rohmah, ini ibu-ibu pengen cepat terkabul. Kalau kamu kan udah bawa mobil. Ibu maunya besok malam Jumat udah dapat mobil. Gimana caranya? Saya udah kasih tahu jawabannya. Jadi minimal yang alat kelaminnya kayak Rohmah, ada gak?
Bu dilihat Bu. Gelo. Guyon. Iya Pak Haji emang kadang suka begitu Bu. Pak Haji kenapa dia mah setengah manusia setengah dukun. Lagunya gimana tuh Mbak? Lagu dukunnya gimana? Bagaimana Pak Ustadz? Apa lagu Mbak Dukun? Oh ya ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya bisa bikin kaya raya. Sambil baca alhamdulillah kita pasti bisa. Sambil baca Al-Quran kita pasti kaya raya. Tepuk tangan dong. Haji saya pakai nyanyi apa Pak Haji buat Pak Haji? Ya boleh dong. Yo. Boleh. Ibu ntar jadi katain kalau nyanyinya jelek ya. Ya. Tepuk tangan dulu dong, kasih semangat. Rohma dari grup Gembira Ria. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku rindu siang malam. Sikapmu yang peramah dan membuat aku hai mabuk juga wajahmu yang teramat bisa jadi kita. Sungguh kau seorang pria idamannya gadis. Sungguh sukar dicari masa. Pria sepertimu pria bagaimana aku tak bahagia berdampingan denganmu hai guruku. Siapa yang hafal saya kasih uang bibit. Ayo siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Yang hafal 1, 2, 3. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku rindu siang malam. Yang kencang. Sikapmu yang peramah dan pendiam membuat aku hai mabuk kepayang. Juga wajahmu yang teramat tampan membuat aku jadi penasaran. Sungguh kau seorang pria idamannya ibu-ibu di sini. Sungguh sukar dicari masa kini. Orang sepertimu pria sejati. Sungguh mana aku tak bahagia berdampingan denganmu sang kekasih. Sang kekasih. Bahagia Sang dong. guru. Sang guru. Iya, tadi kan sang guru saya nggak ngaceng, pas ngomong sang kekasih ngaceng. Ayo ada lagi gak yang hafal? Ayo. Satu lagi ada gak yang hafal? Kasih uang bibit. Haji Marco ambil uang bibit di tas hitam. Ayo yang hafal kasih uang bibit. Yang hafal. Itu segepok. Nah ya, bukan segepok. Ayo, yang hafal dapat uang bibit. Yo. Sikapmu yang penuh dan sian Bareng-bareng biar semua dapat. membuat aku terus kepayang. Sikapmu yang penuh remah dan penyayang membuat aku rindu siang malam. Juga wajahmu
teramat tampan. Baik. Membuat aku rindu siang malam, juga wajahmu yang teramat tampan, idaman di perhatian, sungguh sukar dicari masa kini, beri seperti mukia sejati. Bagaimana aku tak bahagia dengan seguruku. Beton. Ya. Haji Marco kasih 3, Rohma sama tadi. Alhamdulillah Pak Haji, Ya. kan saya punya rumah baru Pak Haji. Ya. Saya pengen ada foto Pak Haji sama saya minta foto sekarang Pak Haji ya. Gubrak. Alhamdulillah. Kasih uang bibit biar bisa ngerok kayak Haji Marco. Ya nanti dikasih semuanya kebagian. Semua kebagian ya. Saya mau Bapak dan Ibu coba paksain gimana caranya. Yuk sini. Sini foto. Ya sini. Ya. Kena semuanya. Yang ngaceng kameranya hitam. Besok saya kagak mandi seminggu. Ya. Hitung bos. Jempol. Gaya nenen. Ya, saya mau Bapak dan Ibu coba paksain yang 10 item. Gimana caranya paksain? Saya mau Bapak dan Ibu semuanya keangkut umroh gratis dan haji gratis. Hajinya harus berangkat juga semuanya. Visanya furoda 2026 berangkatnya. Pakai travelnya Maktur. Paksain. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Sholat Tobat jangan bolong. Sifat 18 nggak boleh ada, terutama sama ring 1. Ring 1 siapa? Pasangan hidup, anak. Kalau ada orang tua nggak boleh. Saya nggak mau sifat 18. Karena itu nggak ada di Al-Quran. Kenapa Bapak dan Ibu masih maksain juga sifat 18? Masa dikoleksi? Nggak mau saya ya. Apa sih Pak Haji kelebihannya kalau nanti umroh bareng bersama anak yatim? Bapak dan Ibu nanti bisa ijab kabul di atas awan di dalam pesawat. Jadi nanti pesawatnya terbangnya di atas awan. Nanti Bapak dan Ibu bisa peluk anak yatim di dalam pesawat sambil bilang, doain bunda ya, doain bunda. Nah, nanti dia ngaminin. Nanti kita tawaf tuntunan bareng anak yatim. Nanti sa'i bareng anak yatim. Nanti di hotel kita pesan nama travelnya, anak yatim ada bapak, anak yatim ada ibu. Jadi bapak dan ibu yang suami istri nggak boleh tidur bareng. Harus tidurnya sama anak yatim. Makanya jangan malu-maluin sama anak yatim. Bapak dan ibu mesti latihan nginep di hotel. Awas kalau nggak pada mandi. Anduknya nggak ada tulisan welcome di sana. Welcome tuh buat keset. Jadi nggak ada anduk tulisan welcome itu adalah buat keset. Jangan malu-maluin ya. Di sana di hotel bintang 5. Mandinya bapak dan ibu jangan ngarepin ada gayung. Nggak ada gayung. Awas kalau nyari gayung. Malu-maluin RDI aja. Bapak kenapa nggak mandi? Ibu kenapa nggak mandi? Nggak ada gayung. Ya Allah. Di sana nggak ada gayung. Makanya latihan nginep di hotel. Makanya kemarin kita udah latihan di Hotel Mega 2 kali. Nah bapak dan ibu harus latihan. Ya jangan malu-maluin ya. Bangun harus jam 00.
Tidak ada orang yang berangkat umroh atau berangkat haji, sholat subuhnya berangkatnya 3:30. Ada gak? Gak ada. Jam berapa? Jam 2, 1:30 udah berangkat. Kalau bapak dan ibu nanti bisa berangkat 3:30, jangan harap dapat tempat di sana. Betul Haji Marco? Gak dapat, tidurnya nanti di depan. Di depan apa? Di depan warung. Di depan toko, karena udah padat. Bapak dan ibu harus latihan baca Quran. Tidak ada dari maghrib ketemu isya, bapak dan ibu pulang ke hotel, nggak ada. Ya nanti nggak balik lagi. Jadi dari maghrib sampai isya nunggu isya ngapain? Baca Quran atau sholat tobat. Bisa? Ya jangan malu-maluin ya. Awas loh. Soalnya kan bawa nama RDAY, yang bayar kan RDAY. Soalnya travelnya suka bilang, Pak Haji, besok nyari pendamping anak yatim yang tulen, yang kuat, yang solid. Emang kenapa, Mbak? Saya bilang sama travel, pasiennya nggak pernah mandi. Kenapa? Dia nyari gayung, gubrak. Malu-maluin. Di sana pakainya shower, Bu, Pak. Makanya latihan mandi pakai sok. Gitu. Kalau nggak ada pakai selang. Beli selang di material. Ya kira-kira 2 meter. Awas lo malu-maluin lo. Di sana nggak ada gayung, adanya shower. Ya, shower. Nah, betul. Ya. Batokan. Di sana nggak ada pandan. Libur dulu. Ya. Saya mau bapak dan ibu umroh dapat kebagian semuanya. Haji visa Furoda 2026 kebagian semuanya. Ya. Bapak dan ibu ngandelin anak nggak mungkin anak. Bapak dan ibu ngandelin saudara nggak mungkin. Bisa gak dipaksain? Bisa. Oke.